ketika ibu interview kerja, orang ini menguasai akuntansi. Nilai akuntansinya bagus. Itu kredibel. Ketika ibu tanya, cara jawabnya gimana? Ketika ibu nanya, kalau ada permasalahan gimana? Itu tergantung, muter-muter. Itu menunjukkan tidak kredibel. Jadi customer tertarik sama Anda kalau dia nganggap Anda. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani, dan kali ini kita mau bahas buku selling dari Jeff Blount. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah sering ya bahas buku-buku tentang selling, dan buku Jeff Blount ini itu tentang sales EQ. Wah, kita taunya EQ itu ya bukan pada sales loh. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sekolah Digital Pencetak 1 Juta Sales Superstar. Daftar sekarang ya. Halo sahabat sales, saat ini sudah ada bersama kami Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, kita mau bahas buku lagi nih Coach. Bukunya Jeff Blount ya. Nah, ini tentang sales EQ. Kan biasanya EQ itu bukan melekat di sales ya, tapi ini ada tentang sales juga ya, EQ ya. EQ sebenarnya bisa ditempatkan dimanapun, Bu. Ditempatkan dimanapun, tetapi sebenarnya gini, mungkin kalau kita bahas tentang EQ dulu ya, sebelum kita masuk ke jam ke dalam sales ya. Karena ada penelitian ya, bahwa orang yang IQ-nya tinggi, belum tentu sukses dalam hidup. Ya. Tetapi orang yang EQ-nya tinggi, jauh lebih gampang sukses. Ya. Bukan pasti sukses, tapi lebih gampang sukses. Kenapa? Karena EQ yang diukur adalah emotional quotient. Contoh, di dalam satu buah bukunya tentang buku emotional quotient gitu ya, ada satu penelitian, saya cuma lupa judul bukunya apa, di dalam buku tersebut menjelaskan tentang seorang anak yang dibullying dan kemudian dimarah-marahin orang tua, dan akhirnya anak itu membunuh orang tuanya. Nah, itu dianggap seorang anak yang EQ-nya tinggi, rendah. EQ-nya rendah, walaupun anak tersebut IQ-nya tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya kasih gambaran juga, memang betul. EQ itu adalah kemampuan seseorang mampu beradaptasi, memahami bagaimana dia tahu dia lagi marah, dia tahu dia kesel, dia tahu bagaimana mengelola, dia tahu bagaimana ketika ada orang lain yang lebih kesel, dan bagaimana cara berbicaranya kepada orang yang lebih kesel, orang yang lagi dalam kondisi yang tidak enak. Nah, seorang sales, kan kita tahu Bu, kalau sales kan pasti sering menghadapi apa? Penolakan. Ditolak, ditekan sama atasan, target dikejar-kejar dan sebagainya. Maka buku ini menceritakan seorang sales yang sukses adalah sales yang mempunyai emotional quotient yang cukup tinggi. Sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Tetapi di sini tidak dibahas tentang dia bagaimana menghadapi tekanan bos, tidak. Tapi dia diajarkan bagaimana caranya ketika dia ditolak, diremehkan, direndahkan, tapi tetap dia kuat secara mental dan gak gampang baper gitu ya. Mungkin dia baper, tapi ketika di hadapan customer, dia pura-pura normal. Padahal dia baper banget gitu ya. Mungkin dia marah-marah, mungkin dia bisa gebrak meja dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan customer, dia tetap santai. Dia nggak perlu menunjukkan emosinya dengan cara misalnya dia nggak suka sama customernya langsung dipukul gitu. Nggak kayak gitu. Mungkin malah kalau ibu pernah ini nggak nonton ada satu tentang Instagram apa TikTok, seorang anak buah yang mendapat SP3 dari atasannya, kemudian anak buahnya langsung menusuk atasannya. Oh, belum tuh. Nah, itu baru sekitar seminggu-minggu ini. Nah, itu menunjukkan bahwa EQ-nya memang problem. Makanya wajar kalau dia pun kena SP3 sebenarnya. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika membahas buku ini adalah ngebahas tentang bagaimana cara dia menghandle emosinya dan bagaimana berempati dan bisa jualan dengan cepat. Nah, apa aja tuh, Coach? Nah, jadi di dalam buku ini yang kita bahas yang pertama adalah mengenai bagaimana menjalin hubungan dulu. Bukan berkaitan dengan teknik kemampuan jualannya, tidak. Tapi hubungan. Karena kan kita nggak bisa jualan barang kalau hubungannya jelek, betul nggak Bu? Nah, jualan akan lebih mudah kalau punya hubungan yang baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di sana juga bagaimana kita mengoptimasi penjualan dengan cara mengamati orangnya tertarik atau enggak. Saya mencontoh,
tadi baru saja saya ditelepon sama satu sales, persis belum lama, kemudian ketika saya angkat, kemudian saya ngomong sama dia enggak kalau saya lagi sibuk. Kalau dia nggak sibuk kan dia nyerocos terus. Berarti itu adalah sales yang tidak berempati. Berarti EQ-nya jelek. Ya, begitu juga dia punya kemampuan memahami problem yang dihadapi oleh customer. Jadi saya pernah cerita nih, ini menarik Bu. Pernah dalam satu buah meeting, ketika kami lagi meeting, si bosnya buka handphone. Ya, dia buka-buka brosur. Itu menunjukkan apa? Kita lagi presentasi nih jualan. Berarti menunjukkan apa, Bu? Customer malah buka handphone, malah baca brosur. Itu menunjukkan dia tidak tertarik. Betul nggak? Karena dia tidak tertarik, maka apa yang dilakukan? Dia buka handphone. Betul dong? Dia malah tidak perhatiin. Kalau sales yang jago ngapain tuh? Pada saat dia lagi ngomong, terus orangnya buka handphone. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia tetap nyerocos? Atau dia berhenti dan bertanya? Berhenti harusnya ya. Berhenti dan bertanya. Itu adalah sales yang EQ-nya tinggi. Tapi sayangnya kan gak banyak sales yang kayak gitu. Yang ada sales apa? Nyerocos terus ngomong sampai gak habis-habis. Itulah yang makanya menyebabkan kenapa penjualannya gagal. Gitu Bu Ana. Ya. Dan juga di sini juga membahas tentang 4 level kecerdasan. Ada 4 level kecerdasan, nanti kita bahas 4 levelnya apa saja. Dan juga menceritakan tentang bagaimana kita memenangkan hati pembeli. Nah, kebanyakan orang lemah di bagian ini. Contoh misalnya, ketika kita meeting, customer tertarik nggak sama dia? Tertarik nggak ngobrol lebih lanjut? Itu yang dimaksudkan memenangkan hati pembeli. Kalau nggak bisa memenangkan hati pembeli, apa yang bakal terjadi? Ya nggak terjadi penjualan, betul nggak Bu Ana? Nah, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana caranya di setiap bagian kita menjadi lebih baik. Nah, saya akan buka gambaran pertama Bu yang paling gampang, yaitu adalah bagaimana cara bangun hubungan emosional yang baik. Jadi bangun hubungan emosional yang baik adalah, kalau saya kasih rumus ya Bu, relationship yang bagus itu terdiri sama dengan kredibilitas, ditambah empati, ditambah konsistensi, dikali waktu. Orang kredibel dilihat dari cara dia ketika menyampaikan sesuatu, itu orang ngerti atau enggak topiknya. Ketika ditanya, dia nggak bisa jawab. Dan ngomongnya muter. Itu menunjukkan dia tidak kredibel. Dia nggak punya kemampuan itu. Bener nggak? Sama misalkan paling gampang, contoh paling gampang. Bagaimana ibu tahu bahwa orang ini ketika ibu interview kerja, orang ini menguasai akuntansi? Nilai akuntansinya bagus. Itu kredibel. Ketika ibu tanya, cara jawabnya gimana? Ketika ibu nanya, kalau ada permasalahan gimana? Itu tergantung, muter-muter. Itu menunjukkan tidak kredibel. Jadi customer tertarik sama Anda kalau dia nganggap Anda kredibel. Pertanyaan menarik. Kredibel didapat dari cara apa? Pengalaman. Belajar, mengetahui produk knowledge yang baik itu membuat orang jadi kredibel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah orang itu berempati atau enggak sama orang lain. Dia peduli nggak sama orang lain. Dia bisa ngerasain nggak orang yang diajak ngomong itu orangnya tertarik atau nggak tertarik. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah orang tersebut bisa nggak konsisten membuktikan apa yang diomongin. Yang ketika dia menyampaikan sesuatu terbukti. Ketika dia menyampaikan sesuatu terbukti. Ketika menyampaikan sesuatu terbukti. Dikali waktu. Maksudnya adalah apa? Bahwa itu makan waktu. Nggak bisa cuma 1 malam. Semua orang akan ngelihat ini orang kredibel atau enggak ketika bicara mengenai sebuah bisnis atau produk. Nomor 2, bagaimana membaca dan merespon emosi pembeli. Jadi, ketika kita jualan, kita harus ngeliat tuh, observasi emosinya dia. Orangnya lagi dalam emosi bagus atau enggak. Kalau dia emosinya bagus, kita adaptasi, kita melakukan teknik yang di NLP namanya matching mirroring. Kita nyamain gerakannya dia untuk supaya kita bisa merasakan apa perasaan mereka ketika berjualan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah empati itu ada rumusnya. Empati adalah mendengarkan aktif. Nah, bagaimana kita tahu seseorang mendengarkan aktif?
Ketika orang yang diajak ngomong, dia ngeliatin orang yang diajak ngomong atau ngeliat tempat yang lain. Kalau dia melihatkan tempat yang lain, berarti dia nggak mendengar. Berarti diajak ngomong, dia nggak mendengar aktif. Makanya kenapa sales banyak yang gagal jualan. Ketika jualan, apa yang lagi dilakukan sama dia? Pegang handphone, di chatting. Dia bodoh amat orang mau ngomong apa. Itu tidak mendengar aktif. Dan juga melakukan yang namanya paraphrasing, mengulangi kata-kata orang yang diajak ngomong di bagian tertentu, dan kemudian melakukan validasi. Tadi Bapak ngomong ini ya? Nah, itu adalah berkaitan dengan empati. Ada lagi ya Coach ya? Apa cuma 3 aja? Tekniknya pada dasarnya cuma itu sih Bu. Tinggal tekniknya cuma pada dasarnya pada itu. Yang penting bagaimana kita sebagai seorang sales yang bagus harus menguasai skill-skill tersebut. Jadi makanya ada 4 level skill yang harus dikuasai ketika menjadi seorang sales EQ yang paling bagus gitu ya. Jadi yang pertama, satu, sebagai seorang sales yang bagus adalah dia menyadari dulu bahwa dia ada emosi apa. Dia punya emosi apa. Ketika dia menghadapi situasi tertentu, dia bete, dia kesel atau apapun, dia harus bersikap apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan hanya menyadari, tapi mampu mengelola emosinya. Dia mengelola supaya dia tidak meledak di depan customer, dia tahan. Apalagi kalau dapat customer yang komplain-komplain. Yang ketiga, dia bisa membaca orang tersebut, dan kemudian yang keempat, bagaimana dia masuk ke dunia orang tersebut, dan kemudian dia berjualan menggunakan bahasa atau cara berbicara yang sesuai dengan kondisi customer tersebut. Ada 4 ya? Ada 4. Dan makanya di buku itulah itu yang dibahas di dalam buku itu. Buku ini cukup rekomendasi, sangat bagus. Bahkan saya pun pernah membuat asesmennya Bu. Membuat asesmennya gimana kita bisa tahu bahwa ini sales ini EQ-nya tinggi atau enggak tinggi. Oh, gimana tuh? Ya itu ada caranya, ada metodenya. Dan itu ada hanya di Corpora Consulting. Oke. Jadi kalau ada sales yang mau tahu EQ-nya di batas mana, gimana nih? Iya, berarti nanti sebentar lagi kita akan ngeluarin ada aplikasi khusus untuk melakukan sales assessment. Coach, apa ada cara Coach mengembangkan EQ? Cara mengembangkan EQ pada dasarnya adalah ketika kita berhadapan dengan customer, kita bisa nggak menyadari bahwa kita melakukan tindakan yang salah. Ketika dia menyadari tindakan yang salah, dia harus berubah caranya. Khususnya mendengar berkaitan dengan active listening. Ya tadi, active listening kan rumusnya apa? Adalah mendengarkan, natap orangnya, tidak megang handphone, tidak ngeliat ke arah lain. Kedua, dia paraphrasing. Paraphrasing itu ngulangin kata-katanya di bagian akhir setelah kalimat disampaikan. Itu ada teknik mendengarkan aktif. Yang ketiga juga mendengarkan aktif juga termasuk mengucap, oh gitu Coach ya? Oh gitu? Oh ya? Oh gitu? Itu mendengarkan. Beda kalau orang customer yang ngomong terus orangnya diem, nggak ngomong apa-apa. Itu ketahuan nggak dengerin aktif. Ya, mau pakai teknik NLP, matching, mirroring atau apapun juga nggak efektif. Karena dia tidak mendengarkan. Tanda kutip benar-benar nggak mendengarkan. Kalau ada customer yang nggak banyak ngomong, Coach, cuma 1 patah. Nah, itulah kemampuan seorang sales untuk menggali informasi supaya dia bisa ngomong. Dan di dalam buku ini kita tidak bahas. Oh, itu berarti bukan bagian ini ya? Bukan bagian ini. Nah, kemudian berikutnya adalah pelajari juga bahasa tubuhnya dan mikroekspresi mukanya pada saat kapan dia tertarik nggak tertarik. Jadi ada mimik-mimik muka tertentu yang dia tertarik nggak tertarik. Kalau dia nggak tertarik bisa juga kita ngeliat dari gerakan tangannya ketika Anda jelaskan sesuatu, kakinya dilipat dan sebagainya. Atau tangannya dari badannya maju kemudian dia mundur ke belakang, dia melipat, itu berarti dia nggak tertarik. Kalau dia pakai gestur ini juga artinya apa? Kalau gestur ini artinya saya yang berkuasa, itu juga ada arti sesuatu. Nah, tugas sales adalah mampu membaca itu. Dan yang paling penting, saran saya adalah, paling penting adalah mencari mentor untuk mengajarkan kemampuan untuk body language dan micro expression-nya. Mungkin itu sih yang di buku ini bisa dibahas. Oke. Nah, sahabat sales, ternyata EQ itu juga berlaku untuk para sales. Ya, jadi bagaimana menghadapi customer gitu ya, Coach ya. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan di YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sampai jumpa lagi dengan pembahasan dari buku-buku tentang selling lainnya. So, ditunggu aja ya. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.